memang tidak mudah menjadi orang tua di zaman sekarang yang mana teknologi semakin canggih, lalu informasi semakin mudah diperoleh oleh anak-anak kita dan tidak memungkinkan kita sebagai orang tua 24 jam untuk mengawasi apa yang diakses oleh mereka. Tentunya tadi Uwi di awal sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan menjadi orang tua yang tepat sasaran, yang efektif dan efisien untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah di zaman yang sudah semakin melelahkan sekali. Kalau saya ngomongnya zaman edan nggak juga. Zaman edan ya. Edan tenan. Maksudnya segala macamnya tuh benar-benar canggih, super duper canggih, dan berarti kita menjadi orang tua juga menjadi lebih canggih lagi. Nah, awal sekali Wi, sebelum nanti saya akan mengundang seorang psikolog kita, saya ingin pandangan Uwi nih sebagai orang tua tuh harus menjadi orang tua yang soleh dulu. Bagaimana sih kita bisa menjadi orang tua yang soleh caranya? Pertama, orang itu harus paham posisi dan perannya. Sering orang nggak tahu bahwa dia punya posisi dan peran karena pada kenyataannya otokritik kepada para orang tua kadang-kadang harga sebuah anak itu kalah dengan handphone. Dia lebih mengendahulukan handphone. Sampai mohon maaf belum lama di Solo itu ada kejadian anak itu sudah ditolong orang lain kecebur kolam renang, ditolong orang lain dalam keadaan orang tuanya asik main gadget, main handphone. Asiknya main handphone itu sampai anaknya sudah ditolong ke rumah sakit dan mati di rumah sakit. Itu karena masuk di kolam. Itu betapa harga handphone ini lebih diutamakan daripada peduli anak. Maunya dia mau bawa anaknya biar anaknya main sendiri tapi dekat dengan kolam renang dewasa. Oke. Kadang-kadang anak kita kalah dengan apa keasikan kita. Apalagi yang punya hobi. Kadang-kadang hobi apa itu. Mohon maaf. Yang banyak hobi bukannya Bapak ya? Termasuk orang tua, makanya saya bilang orang tua. Maaf. Saya bilang bukan ibunya, tapi orang tua. Iya, soalnya mohon maaf, saya bukannya bilang bahwa laki-laki lebih begini deh. Kalau saling menyalahkan antara ibu dan ayah itu kan pasti semuanya juga mempunyai cara untuk saling menyalahkan. Tapi terkadang kan ayah itu selalu merasa begini, Wi. Saya udah capek kerja cari nafkah untuk keluarga. Saya butuh waktu untuk diri saya sendiri dong. Ini tugas kamu dong gitu. Itu saya yang tahu tadi, beres gitu ya. Tadi Wi bilang di awal kan ya. Itu karena sering ayah itu merasa bahwa dia sudah merasa kalau sudah kasih nafkah lahir, ngasih fasilitas itu sudah saya ibaratkan pokoknya orang beli bola seolah-olah dia jadi pemain bola. Kalau kita hanya memiliki bola, kita tidak memainkan sebagai pemain bola, jangan mengatakan kita ini pemain bola. Sama dengan kita sudah memproduksi anak, jangan mengatakan ayah. Lebih seru lagi kalau tiba-tiba ibunya yang di rumah jadi ayah pulang, ayah bilang seperti yang saya ucapkan barusan, terus ibunya bilang begini lagi, Wi. Lah, Mama tuh dari subuh sampai sekarang belum selesai-selesai, giliran Mama dong sekarang yang istirahat. Papa dong yang ngurusin anak, ngurusin PR-nya segala macam. Dari tadi Mama terus. Makanya terus saya setuju. Gimana, Wi? Ya, setuju kalau gitu hukum kebiri juga harus berlaku pada suami istri seperti ini. Jangan punya anak karena ini gitu. Penelantaran juga terhadap anak ya, Wi. Kebiri dari awal. Kalau memang nggak bisa mendidik anak, jangan punya anak. Kalau nggak mau susah ngurusin anak, ya nggak usah punya anak gitu ya, Wi. Itu. Karena jangan kamu meminta sesuatu yang kamu nanti tidak akan bisa untuk memanagenya. Artinya jangan kita membuka lahan kalau kita nggak bisa mengerjakannya. Karena itu nanti dituntut oleh Allah, anakmu adalah janjimu. Ketika orang itu nikah, sebetulnya dia sudah berjanji kepada Allah. Janjinya adalah ikatan untuk melahirkan anak. Nah, anak itu adalah diminta pertanggungjawaban karena itu wujud dari janji. Janji dipenuhi kok nggak ada tanggung jawab. Maka wajar dong Allah menyiksa orang tua yang tidak mendidik anak. Setiap permintaan ada konsekuensi. Dan tentunya ini juga menjadi tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kehidupan sehari-hari gitu ya, Wi. Nah, berbicara soal menjadi orang tua, pasti tidak akan juga terlepas dari stres, Wi. Lalu bagaimana sih menanggulangi supaya kita tidak dalam kondisi stres, tapi kita juga bisa menjadi orang tua yang baik yang melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita langsung balikan saja, ini dia Mbak Ajeng. Hai Mbak. Terima kasih loh Mbak. Mau nggak silakan. Oke, Mbak. Tadi Uwi bilang kalau mau anaknya soleh, orang tuanya harus soleh dong. Orang tuanya harus tahu peran dan tanggung jawab. Ya kalau mau punya anak, ya harus siap untuk resiko dan menanggung tanggung jawab sebagai orang tua. Nah biasanya kan memang gampang untuk dibilang ya, tapi pada kenyataannya aku udah capek, aku juga capek, aku butuh waktu sendiri gitu. Kenyataannya seperti itu yang kebanyakannya. Menurut Mbak Ajeng nih sebaiknya menjadi orang tua yang soleh dan kemudian siap untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleh ini seperti apa? Oke.
Aku setuju sama Ustadz, karena memang ada namanya positive parenting nih, Iya. Teh Desi. Positive Jadi positive parenting Iya. itu adalah penekanannya kepada pola pengasuhan yang positif, Iya. menekankan kepada sikap dan sifat-sifat yang positif, sehingga kolaborasi antara orang tua dan anak itu bisa bagus nantinya. Terutama kan kalau kita bicara sekarang kan anak-anak terlahir di era teknologi canggih, Iya. betul. Bisa lebih pinter ya daripada Iya. orang tuanya. Kita kasih tahu begini, enggak mama ketinggalan zaman. Iya, benar. Kurdet ya nih mama Benar, ya benar, gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang rendah hati juga. Karena tentu saja kita perlu mendengarkan aspirasi dari anak kita, apa yang ingin mereka sampaikan tentunya perlu kita dengar. Justru itu tadi butuh meluangkan waktu berkualitas dan rutin dengan anak-anak kita. Dalam konteks keluarga yang memang ayah dan ibunya bekerja, lalu kemudian sudah macet di jalanan, Benar. pulang sudah malam banget, anak-anak udah boro-boro pengen menyampaikan aspirasinya, mereka yang ada udah pengen tidur. Bagaimana nih Mbak supaya hal ini kemudian bisa menjadi match gitu dan semuanya bersinergi dengan baik? Kondisi sekarang kan ya anak udah kayak kantoran juga ya. Betul. Iya. Berangkat jam 6 Betul. pagi, pulang jam 7 malam sama orang tuanya. Iya. Jadi kondisinya sama-sama lelah, sama-sama butuh istirahat, sehingga ketika berada di rumah biasanya yang terjadi adalah semuanya sibuk dengan Iya. aktivitas Me me time. time-nya ya, me Iya. time yang katanya ya ada yang sambil ngerjain PR, orang tuanya juga sambil melakukan sesuatu lah ya, walaupun biasanya bilang ini kerjaan ya Iya, gitu, iya. jadi Iya. tolong jangan ganggu. Biasanya kan seperti itu ya Iya. Teh ya. Iya. Tentu saja gampang susah ya kalau saya bilangnya ya. Tapi intinya adalah gini deh, jangan sampai kita sebagai orang tua itu akhirnya menyesal di belakang. Karena yang namanya penyesalan kan pasti di belakang ya. Iya, Kalau kalau pendaftaran itu yang di depan ya. Nggak mungkin ada. Mbak, kalau salah di depan mah. Nggak bisa kan? Belum jalan udah ketemu, nyesel gue sama lu. Aduh. Kenal juga belum. Tadi udah menyesal, belum punya anak udah menyesal juga. Itu benar mau ketemu pabriknya tadi katanya. Kayaknya nyari nih pabriknya nih. Ada dua, berarti ada dua aspek. Iya. Jadi bukan anak tidak mau curhat, tetapi Betul. kadang-kadang orang tua tidak menyediakan ruang untuk Iya. curhat. Oke. Nah, kalau orang tuanya nggak welcome untuk curhat, terpaksa anak curhatnya kepada orang lain Orang kan. lain. Gitu. Malah kadang-kadang kita curhat sama orang tua, terus orang tuanya marah. Oh, Nggak gitu. mau. Kamu nggak boleh gitu lah, kan saya ngomong apa adanya, tapi dimarahin. Tapi itu bener loh. Banyak sekali orang tua mungkin juga karena over worried ya. Maksudnya terlalu cemas akan lingkungan, akan pergaulan anaknya. Sehingga pada akhirnya ketika anaknya berkomentar atau menyampaikan aspirasinya, yang ada langsung di-cut sama orang tua. Kamu nih gimana sih, udah tahu mama nggak suka kalau kamu bergaul sama A, B, C, D, E. Iya, iya. Nah itu dia tuh. Oh, Oke, berarti orang tua selelah apapun, Iya. sesempit apapun waktu Waktunya. yang mereka miliki, berarti mereka harus betul-betul bisa membagi waktu untuk diri mereka sendiri dan terutama untuk mendengarkan aspirasi Betul. anak-anak pada saat mereka memiliki waktu atau ada di rumah. Iya, Atau paling tidak sama nempel. ini ya, Saya betul pikir menempel. nempel. Kalau Nempel enggak sama maksudnya, iya, betul. bikin tradisi baru ya, maksudnya Betul. bukan tradisi baru, justru ini sebenarnya tradisi lama di mana kita kalau zaman dulu nih, kan kita ada di meja makan untuk Betul. mendengarkan kisah Nempel. dari masing-masing anggota Tradisi keluarga. baru yang ditawarkan Mbak Ajeng seperti apa setelah yang satu ini ya kita akan ungkap tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.